Oke, kalau lari sendiri emang udah jadi bagian dari hidup ya, karena udah cukup lama menekuninya. Mulai lari itu sejak tahun 2011. Jadi abis anakku lahir, aku sempat kena yang namanya baby blue syndrome waktu itu. Oke, kalau lari sendiri emang udah jadi bagian dari hidup ya, karena udah cukup lama menekuninya. Mulai lari itu sejak tahun 2011. Jadi abis anakku lahir, aku sempat kena yang namanya baby blue syndrome waktu itu. Jadi arahnya mau ke postpartum depression, dan itu arah yang negatif, arah yang tidak diinginkan oleh semua orang. Jadi saat itu aku kayak butuh pertolongan gitu, butuh banget satu hal yang sifatnya me time, yang menjadi apa ya, kalau bisa dibilang pelarian sih, pelarian ya saat itu, saat mulai jadi pelarian dari semua masalah yang ada. Aduh, apa yang bisa membuat aku jadi lebih happy. Nah ternyata saat pertama kali nyobain lari, si Melanie tahun 2011 nggak pernah lari sama sekali, nggak tahu caranya lari, nggak punya sepatu lari, boro-boro punya outfit lari, jatuh cinta seketika sama lari gitu. Karena emang saat berlari tuh kita bisa apa ya, punya satu perasaan happy, karena otomatis saat kita olahraga kan hormon endorfin terproduksi tuh keluar, dan hormon itulah yang bikin kita jadi happy, jadi ceria, jadi moodnya bagus. Ditambah lagi lari itu juga berhubungan sama komunitas, sama banyak orang, jadi ketemu kenalan baru, ketemu sama hal-hal yang sifatnya baru, nyobain lomba lari, pengalaman baru lagi. Jadi kayak kebahagiaan komplit gitu yang dirasakan dari lari, seketika bisa aku rasakan gitu. Jadi aku kan nggak pernah lari ya, nggak suka sama sekali sama lari, karena menurut aku lari itu identik dengan siksaan, dengan hukuman. Dulu kalau misalnya kita sekolah ya kan, terlambat gitu disuruh lari keliling lapangan, atau yang sifatnya harus dan wajib. Contoh, ambil nilai olahraga, ayo keliling 400 meter gitu, ambil nilai. Aduh, nggak suka pak, harus gitu. Jadi sifatnya seperti dipaksa gitu. Nah, memang pas pertama kali nyoba lari itu ada anggapan dan ada rasa seperti itu. Tapi lari di sini yang aku jalani bukan lari yang ujuk-ujuk sprint, bukan lari yang all effort, bukan lari yang bikin ngos-ngosan yang maksimum gitu, bukan yang kayak gitu. Tapi larinya aku kan lari yang sifatnya jogging gitu awalnya, yang cuman lari-lari kecil, lari santai. Dari FX mulainya startnya, terus sampai ke Bundaran HI, balik lagi ke FX tuh kurang lebih 8 kilo. Nah itu awalnya tuh rute pertama kali aku nyobain lari seperti itu. Jadi berbekal uang goceng, karena takutnya nggak sanggup, nggak pernah lari seumur-umur. Siapa tahu naik busway pulangnya, terus pakai sepatunya masih pakai sepatu yang ala kadarnya aja, sepatu buat fitness, karena waktu itu aku emang udah fitness tapi belum nyobain lari gitu. Terus baju pakai baju mama, karena nggak ada yang cukup, abis melahirkan kan badan agak lebar gitu ya. Nah jadi baju nggak ada yang cukup lagi, pakai baju mama, sepatu juga ya sepatu yang ada aja. Nah itulah awalnya aku nyobain lari tanpa mengerti bahwa lari itu ternyata ada outfitnya, ada sepatu khususnya gitu. Seminggu lari berapa kali? Sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Kalau misalnya lagi ada persiapan sebuah lomba lari atau mau ikut maraton. Maraton kan lomba lari jarak jauh ya, 42,195 km. Itu nggak main-main gitu, udah termasuk olahraga ekstrim. Jadi latihan yang dilakukan juga harus mumpuni gitu. Artinya badannya harus siap untuk menempuh jarak sejauh itu. Nah, caranya gimana? Larinya harus pakai program, harus dilatih selama 12 minggu sampai 14 minggu. Biasanya tuh lari 5 kali dalam seminggu. Terus di sela-selanya ada latihan selain lari, seperti latihan penguatan otot, stretching, terus latihan cross training yang lain. Nah, itu benar-benar harus diatur sama program yang terstruktur gitu sama pelatih. Nah kalau misalnya nggak ada program maraton atau lagi nggak punya target lomba lari, biasanya untuk ngejaga kebugaran aja aku 3 kali sampai 4 kali seminggu. 2 kali pun kadang-kadang juga pernah kejadian kalau lagi sibuk-sibuknya, tapi tetap dalam seminggu itu aku udah pasti ada larinya, karena sekali lagi lari buat aku bukan lagi menjadi keharusan tapi menjadi kebutuhan sekarang. Oke, kalau lari itu kan katanya olahraga yang paling mudah ya, karena cukup berbekal sepatu, outfit alias baju,
terus lo nggak perlu pakai alat apapun, udah jadi deh olahraganya. Nah ini yang memang membuat kita nih para pelari jadi happy banget, karena dimanapun kita bisa lakukan larinya. Kalau aku ditanya di mana tempat lari favorit, aku udah pasti jawab GBK, karena GBK emang dihadirkan untuk kita masyarakat untuk berolahraga. Yang paling mudah dan paling banyak ditemui adalah orang-orang yang jalan pagi, lari, jogging. Nah jadi memang situasinya udah mendukung banget gitu. Kalau nggak di GBK, aku biasanya lari di Car Free Day. Nah Car Free Day ini cuman ada hari Minggu kan. Nah biasanya dipakai sama teman-teman pelari, sama aku juga untuk melakukan yang namanya latihan long run. Latihan long run tuh adalah latihan lari yang harus menempuh jarak lebih dari 10 kilometer. Udah bisa dikatakan long run tuh setelah melebihi 10 kilometer. Jadi favorit banget tuh buat pelari kalau hari Minggu pagi Car Free Day didaya gunakan. Kalau nggak cukup Car Free Day-nya bisa sampai ke arah barat, misalnya ke arah Kota Tua, atau diterusin lagi ke selatan muter-muterin Blok M dan Melawai. Nah itu bisa dapat kurang lebih 21 kilo tuh. Iya kalau emang targetnya untuk lari long run gitu. Kalau terjauh aku latihan sebelum maraton bisa 32 kilo sih. 32 kilo tuh longest run. Jadi kalau di satu program latihan maraton, persiapan untuk lari maraton, itu pasti ada peaknya. Nah peak training itu biasanya mengharuskan kita lari sejauh 30 kilo ke atas, tapi nggak boleh sampai 42, karena nanti peaknya banget itu adalah di saat hari hanya pas lagi kita maratonnya. Nah sebelum mengejar ke sana dicobain dulu badannya untuk bisa menyerupai lelahnya maraton, dan biasanya itu akan keluar di kilometer 30-an. Nah makanya kenapa pelari banyak yang ikut lomba lari 42 kilo, latihannya jauh-jauh banget, karena emang itu tadi tujuannya untuk membiasakan badannya jadi mengenal rasa capek, kenal rasa lelahnya, kenal rasa sakitnya dari lari gitu. Aku long run kemarin mulainya dari SCBD, terus muter ke Kebayoran, ke Melawai, terus muterin lagi ke ke Sudirman lagi, ke Pizza Man, terusin lagi sampai Bundaran HI, muter balik, nyampe SCBD lagi kurang lebih sekitar 22 kilo. Lumayan ya. Oke, jadi lari walaupun katanya olahraga yang paling mudah dan murah, tapi memang kita butuh outfit serta sepatu yang tepat supaya larinya jadi lebih nyaman, supaya larinya bisa lama gitu, terus-terusan jadi cinta sama olahraga lari. Karena apa? Karena kalau sepatunya udah salah dari awal, itu nanti ujung-ujungnya cedera tuh, ujung-ujungnya sakit kakinya, sehingga yang disalahin olahraganya, padahal sebenarnya pemilihan sepatunya yang kurang tepat. Jadi kalau mau melakukan olahraga lari, paling penting yang utama adalah sepatunya harus sepatu lari, karena sepatu olahraga tuh banyak peruntukannya. Jadi ada yang untuk training, ada yang untuk tenis, ada yang untuk bola ya kan, basket nggak bisa dipakai buat lari gitu, dan juga nggak bisa pakai sepatu casual yang buat dipakai sehari-hari kayak buat ke mall gitu, nggak bisa banget buat lari. Jadi sekali lagi cari sepatu yang emang didesain untuk olahraga lari, dan cari sepatu yang pas dengan ukuran kakinya atau yang dilebihin sedikit dari ukuran kaki kita, misalnya ukuran kakinya di 39. Nah pas lari itu beli sepatu lari yang di ukuran 40,5. Jadi dibedain 1 sampai 1,5 cm supaya apa? Supaya kalau lari itu kan gerakan yang repetitif ya. Jadi dia pasti akan ngedesek ke depan gitu kan. Pergerakan kakinya kan melangkah dari satu kaki ke kaki lainnya. Nah itu akan ada terjadi gesekan itu, kadang-kadang kalau terlalu ngepas sepatunya suka jadi bikin kuku copot, kuku hitam. Nah ini yang kadang-kadang ditemuin kalau kita emang nggak pas beli ukuran sepatunya. Sama bentuk kaki kita tuh juga macem-macem. Ada yang high arch, ada yang low, ada yang netral, ada yang flat. Nah itu pun harus disesuaikan sama sepatunya, karena kalau orang punya masalah dengan kaki, misalnya kakinya flat, nggak ada cekungannya, nah itu harus beli sepatu yang ada stability-nya, yang ada lebih berat, ada cushionnya. Jadi emang nggak semudah itu rupanya untuk bisa memilih sepatu lari yang tepat buat kita. Berapa ya soal lari aku? Aduh, dari 2011 ratusan kali ya, ratusan ya, karena sepatu lari kan ada umurnya. Jadi sepatu lari tuh ada rentang usianya, kayak ada expire date-nya gitu. Kenapa? Karena sepatu seperti yang kita tahu, seperti pada umumnya sepatu tuh punya outsole, midsole. Nah outsole-nya ini yang sering botak kan.
Jadi kalau misalnya udah terlalu aus, udah terlalu botak, itu nggak akan nyaman di kaki. Nah, nggak nyaman kalau cuma sekedar kenyamanan mungkin terdengar receh ya, tapi kalau untuk kesehatan kakinya, nah kadang-kadang itu yang bikin kita jadi lupa gitu untuk nuker sepatu. Nah, sehingga kalau emang udah mileage-nya udah banyak ini sepatu, umurnya udah panjang, udah terlalu sering dipakai, itu harus cepet diganti karena kalau tahun agak susah ya, tapi kalau mileage yang paling gampang sih 500 kilo 400 sampai 500 kilo itu udah harus diganti gitu. Nah, sepatu-sepatu yang kekinian yang keluaran terbaru sekarang ini kebanyakan kan yang tebel-tebel tapi outsole-nya tipis banget. Jadi dia gampang sekali botak gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang emang tiap hari lari 10 kilo, 5 kilo nggak berasa kok ada yang nggak nyaman nih di sepatu gue. Nah, itu bisa jadi sebagai tanda bahwa oh udah harus ganti sepatu gitu. Bukan karena gaya-gayaan gonta-ganti sepatu tapi emang karena kebutuhannya. Suami saya ketawa ngomongin harga. Sepatu paling mahal tuh harganya bisa 4 juta. 4 juta rupiah ya. Ada yang sampai 5 juta rupiah juga ada gitu. Dan sepatu makin kesini entah kenapa teknologinya kan makin canggih nih. Udah pakai carbon plate gitu, nggak kayak dulu. Jadi itu yang menyebabkan harganya juga menjulang tinggi. Nah, cuman sekali lagi balik ke kebutuhannya kita nih. Kalau kita sekarang cuman pelari pemula misalnya, baru mulai lari, ya lo beli sepatunya nggak usah yang buat racing dong, nggak usah yang buat atlet, nggak usah yang pro amat. Coba aja untuk jatuh cinta dulu sama larinya. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba pakai sepatu mahal tapi sebenarnya nggak cocok sama bentuk kakinya kita gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang suka dilupain. Mahal sih emang mahal, terus ada rasa kayak kalau gue nggak pakai sepatu mahal yang ini merek A misalnya, gue jadi nggak happening atau gue jadi nggak keren. Apalagi sekarang komunitasnya mendukung terjadinya hal itu gitu. Jadi ngeliat sepatu orang, ih keren ya, gue juga mau beli gitu. Nah, ini yang harus diwaspadain gitu. Padahal sebenarnya untuk kita yang baru mulai pakai sepatu yang affordable tuh juga bisa kok. Nggak usah ngelihat rumput tetangga gitu. Kita coba jalanin dulu, rutinin dulu larinya. Gitu. Oke. Ini pertanyaan menarik sih. Jadi waktu aku pertama kali ikut lomba maraton, kita maraton ngomong 42 kilo ya. Jadi maraton tuh bukan 10 kilo ya. Kita lurusin dulu nih visinya nih. 42 kilo itu maraton. Setelah itu di bawahnya lagi adalah half maraton 21 kilometer. Di bawahnya lagi 10 kilo, di bawahnya lagi 5 kilo. Jadi kalau kita bicara soal maraton, itu tadi dedikasi waktu pengorbanan lahir batinnya harus kurang lebih 6 bulan deh buat pemula nih. Nah, aku saat itu tahun 2011 karena baby blues, karena rungsing gitu ya dengan keadaan diri sendiri, jadi mencari pelarian kan. Pelariannya dengan hal yang positif, alhamdulillah lari. Nah, aku baru 2 minggu lari, baru nyobain lari banget, tiba-tiba ngelihat ada poster lomba lari maraton di Singapura Marathon tahun 2011. Nah, waktu itu karena aku emang sangat nggak nyaman dengan keadaan diri sendiri, akhirnya mencoba daftar Singapura Marathon itu di 2 minggu aja, 2 minggu sebelumnya. Nah, yang terjadi apa? Udah tutup pendaftarannya, akhirnya aku beli nomornya orang. Jadi ada orang yang bail out, nggak jadi pergi, aku beli bib numbernya, race numbernya dia. Nah, karena nggak pernah latihan ya, nganggap enteng maraton, jadinya pas pertama kali nginjek garis start yang ada di kepala aku cuman gue udah nginjek garis start, gue harus nginjek garis finish. Kenapa? Karena aku punya nazar kalau gue finish semua uring-uringan ini kelar. Melanie yang dulu bakal balik lagi karena nggak enak banget. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ngerasain baby blues ngerti banget rasanya ya. Tapi yang belum pernah tuh kayak apaan sih, receh banget. Tapi percayalah itu bener-bener nggak enak banget kondisi tubuh dan pikiran seperti itu. Jadi ya udah lari di Singapura 42 kilometer. Menyepelekan, nganggep enteng. Wah gila sih, itu kilometer 30 rasanya udah kayak ya Allah, sakit lahir batin, hidup dan mati. Kayaknya udah gila, gue ngapain sih ikutin, udah nangis kecampur sama air mata dan keringet. Tapi karena di kepalaku yang ada adalah gue harus finish demi gue waras. Akhirnya dengan segala kekuatan dan segenap kekuatan mental, aku finishin. Aku akhirnya bisa finish dan saat itu juga yang ada di kepalaku adalah oke, Melanie Putri yang dulu udah balik lagi. Sekarang udah beres semua masalah gitu. Jadi emang for the sake of my
own good gitu, of my own happiness, itu yang aku cari. Dan menurut aku sah-sah aja ya orang melakukan itu untuk satu nazar, satu kaul, satu target. Karena makin kesini orang melakukan maraton itu banyak banget yang demi sesuatu. Contoh, gue mau lari buat nyokap gue yang lagi sakit, aku mau lari buat almarhumah kakak gue mau lari untuk ngumpulin donasi, untuk charity, untuk ngebantu orang-orang yang gak mampu. Jadi sekarang banyak run for a cause-nya gitu, banyak lari demi mengejar sesuatu yang di sini adalah notabene mengejar kebaikan gitu. Bener, karena nggak mungkin jadi juara. Karena lomba lari, kecuali kita atlet ya, nggak akan mungkin jadi juara. Karena ya saingannya atlet yang sudah terlatih dari umur belasan tahun gitu. Mereka udah masuk pelatnas, udah masuk ke klub lari. Kita-kita ini yang baru mulai lari di umur 27 misalnya, di awal 30-an, ya buat finish aja udah alhamdulillah gitu. Jadi sekarang kebanyakan orang jadi addict banget sama maraton karena mereka punya own target gitu. Mereka punya motivasi masing-masing. Ada yang temanku nih, ada yang anaknya meninggal dunia waktu masih bayi dan dia jadiin itu sebagai motivasi, gue mau lariin ini buat anak gue gitu. Ada juga yang membantu anak-anak yang nggak mampu gitu, gue mau lari buat charity, ayo kumpulin donasi teman-teman gitu. Jadi yang menjadikan kita tetap on track itu adalah motivasinya kita gitu. Itu yang berlaku pada olahraga lari sih. Aku maraton aku udah menamatkan Six Star. Jadi Six Star tuh ada satu level tertinggi, ibaratnya tuh kayak naik hajinya lari gitu ya. Ada 6 negara di dunia, atau 6 kota tepatnya di dunia, yang memang ngeluarin masing-masing medali. Nah 6 negara atau 6 kota itu medalinya kalau udah kekumpul, dikumpulin jadi Six Star namanya. Dituker nanti atau diklaim bahwa gue udah lari di 6 kota nih, gue udah layak dapetin Six Star medal. Nah ini bergengsi banget kalau di dunia lari ya. Jadi 6 negara itu adalah, atau 6 kota itu adalah Tokyo, London, Chicago, Berlin, Boston, New York. Nah, kalau udah lari di 6 kota itu, barulah kita bisa mengklaim kita adalah Six Star finisher. Dan alhamdulillah aku udah melewati itu gitu. Jadi baru terakhir bulan April 2022 aku lari di Boston. Alhamdulillah waktu itu ditemenin sama suami. Jadi pas banget momen bahagia itu, momen nukerin Six Star itu disaksikan sama suami gitu. Jadi bareng-bareng, jadi happy-nya komplit. Nah selain daripada 6 negara itu, aku udah lari juga di Seoul Marathon, terus di mana ya maraton, Singapura Marathon, terus di Tokyo aku ada yang mengulang sampai 3 kali gitu. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin udah 10 kali ya aku ngejalanin maraton gitu. Oke, olahraga lari itu adalah olahraga yang berbeda karena saat kita berlari kita cuma ingin mengalahkan diri sendiri. Jadi bagi aku lari itu udah seperti meditasi gitu. Jadi spiritual journey ya aku, apalagi kalau lari jarak jauh 40 kilo lebih, udah pasti itu kayak pergumulan lahir batin, kayak semua keraguan akan diri sendiri, semua pikiran negatif akan apa yang terjadi pada hidup kita itu keluar semua. Dan alhamdulillah keluarnya juga sama solusi gitu. Sehingga kenapa aku begitu tergila-gila sama lari, karena saat larilah aku menjadi bisa lebih waras, lebih happy, lebih bisa berpikir jernih. Jadi banyak banget value of life, pelajaran hidup yang aku dapetin dari olahraga lari jarak jauh ini gitu. Nah, untuk bisa memulai lari, yang paling penting, yang utama adalah satu, harus punya niat dulu. Mau ngapain nih? Kenapa lari? Banyak banget orang yang punya alasan pengen lebih sehat, pengen lebih langsing, pengen punya gebetan di komunitas. Itu sah-sah aja, tapi paling enggak kamu harus nemuin satu alasan bagus kenapa kamu harus lari. Gitu, karena lari ada titik jenuhnya juga. Jadi ketika jenuh, kamu balik lagi ke alasan kamu tadi gitu. Kenapa nih gue harus lari? Oh iya, gue awalnya lari karena gue pengen punya hasil medical check up bagus gitu. Oh ya udah, balik lagi ke sana gitu. Jadi selalu mengingatkan untuk kita keep on track, konsisten larinya. Nah, yang kedua, setelah tahu alasan atau niatnya kita ngapain untuk lari, kita harus punya sepatu lari dulu. Itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau baju mungkin masih bisa nawar ya, nggak usah yang mahal-mahal amat lah misalnya gitu. Tapi kalau sepatu, menurut aku penting banget untuk bisa nyisihin sebagian budget atau ngumpulin dana, beli sepatu yang bener. Nggak harus mahal loh, tapi bener tuh dalam artian cocok sama bentuk kaki, cocok sama kebutuhan larinya kita, dan pas gitu, dipakainya juga enak. Nah yang ketiga, outfit
bisa apa aja sebenarnya. Outfit tuh bisa pakai baju merek apapun, tapi pesan dari aku adalah outfit harus bisa cepet kering. Alias kalau di badan dipakai dia dry fit. Ada teknologinya. Jadi keringet tuh nggak nempel di baju, nggak bikin baju jadi lebih berat sehingga larinya kita jadi nggak nyaman. Balik lagi ujung-ujungnya ke kenyamanan gitu. Karena kalau lari jarak jauh, lo lari 4 jam, 5 jam baju yang nggak nyaman, wassalam, kelar. Nah terus yang harus diperhatiin juga sama teman-teman kalau mau mulai olahraga lari, lari tuh nggak cuma lari loh. Lari tuh ada aturannya. Lari itu harus ada latihan lain yang menyertai seperti latihan penguatan otot, strength training dilakukannya nggak harus di gym, dilakukan sendiri juga boleh pakai body weight training, pakai diri sendiri. Nah ini hal yang kadang-kadang dilupain, padahal penting dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera. Nah berikutnya lagi kalau misalnya udah konsisten lari, nah ini udah harus lebih ngerti bahwa kamu harus nyisihin budget yang agak besar. Kenapa? Karena kalau udah konsisten lari, udah masuk komunitas, udah ikut lomba lari, jadi banyak pengeluarannya. Kenapa jadi banyak? Karena kamu tiba-tiba jadi harus ke fisio kalau cedera. Karena tiba-tiba kamu harus ikut race di luar negeri, ngeliatin teman atau di luar kota. Kayaknya nih orang pada berebutan beli slot tiket masuk larinya gitu atau pendaftaran larinya, gue juga mau. Nah itu harganya kan nggak murah ya. Untuk ikutan lomba lari tuh ternyata nggak murah biayanya. Jadi ini hal-hal yang emang harus diingat dan diperhatikan gitu, sehingga begitu kamu lari, kamu cinta sama olahraganya, nggak jadi sebel sama larinya, karena banyak hal yang mungkin terjadi dari lari, seperti salah satunya cedera yang bikin kita jadi trauma untuk lari. Nah ini yang harus bisa disikapi dengan bijaksana sih. Yang aku banget ya, kalau yang aku banget, aku udah pasti seneng banget biasanya pakai celana pendek sama kutung. Kenapa? Karena kalau lari di Jakarta seperti yang kita tahu panasnya luar biasa. Jadi kalau lari itu nggak bisa tuh pakai lengan panjang, celana panjang. Bisa-bisa aja sih, tapi kan kembali sekali lagi kepada orangnya kan, individunya. Kalau emang jadinya nggak nyaman ya disesuaikan aja gitu. Ada juga orang yang nggak nyaman pakai celana pendek atau pakai kutung. Kenapa? Karena mungkin ngerasa nggak nyaman, nggak genah diliatin orang dan sebagainya ya. Terserah juga, itu bebas pilihan masing-masing. Cuman kalau aku boleh memilih, aku better pilih yang celana pendek sama baju yang agak terbuka sedikit, bukan terbuka yang nyeleneh ya, tapi terbuka karena memang butuh udara lebih banyak gitu. Nah terus kalau topi, sekarang ini menjadi benda wajib buat aku ketika berlari karena paparan sinar matahari, terus rambut juga terlindungi gitu kan. Nah ini yang menjadi barang wajib sekarang ini sih untuk lari outdoor. Beda sama kalau misalnya aku lari indoor ya. Lari indoor aku bisa nggak pakai topi atau pakai baju yang agak ketutup pun nggak apa-apa karena ada AC. Lari di treadmill lebih nyaman mungkin. Nah ini sih yang sehari-hari selalu aku lakukan. Kalau teman-teman nemuin aku lagi lari gitu di jalan, biasanya outfit yang akan aku pakai adalah yang seperti itu. Terima kasih, sama-sama.